Aku ada di sampingmu, jalan bareng. Tapi entah kenapa, setiap ada perempuan lain lewat, matamu selalu ke sana. Bukan cuma melihat sekilas, tapi seperti kamu benar-benar melihatnya. Dan di situ aku tiba-tiba merasa hilang. Padahal aku masih di sini, masih di sampingmu. Tapi perhatianmu bukan ke aku. Aku gak bilang apa-apa. Aku juga gak langsung marah. Tapi di dalam hati muncul satu pertanyaan yang pelan-pelan menyakitkan. Aku ini gak cukup buat kamu? Awalnya aku mencoba mengerti. Aku bilang ke diri sendiri, udah, wajar kok, namanya juga laki-laki. Aku mencoba santai. Aku mencoba tidak memperbesar. Tapi semakin sering itu terjadi, aku mulai sadar, ini bukan soal melihat. Ini soal perasaan yang tertinggal. Karena setiap kali itu terjadi, aku bukan cuma melihat kamu melihat orang lain. Aku juga merasakan, aku tidak lagi jadi fokus kamu. Dan itu aneh. Karena kita lagi bersama, kita lagi jalan bareng, aku lagi bicara sama kamu. Tapi di momen itu, aku merasa seperti bukan siapa-siapa. Seperti aku hanya ada di sampingmu, tapi keberadaan aku seakan tidak benar-benar ada. Dan dari situ aku mulai paham, kadang yang melukai dalam hubungan itu bukan hal besar, tapi hal kecil yang terjadi berulang dan membuat seseorang merasa tidak lagi dipilih. Aku masih ingat hari itu, hari yang sebenarnya sederhana, tapi entah kenapa, jadi salah satu hari yang paling aku ingat. Kami janjian jalan ke mall, aku sengaja dandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Bukan berlebihan, tapi aku ingin terlihat baik di matanya. Waktu dia lihat aku keluar kamar, dia bilang, udah siap? Yuk berangkat. Gak ada komentar apa-apa. Aku sempat berharap dia bilang, kamu cantik hari ini. Tapi ya sudah, aku diam saja. Di mobil, kami ngobrol biasa. Tentang kerjaan dia, tentang hal-hal ringan. Aku nyaman, aku pikir hari ini bakal menyenangkan. Kami masuk ke dalam mall. Ramai, banyak orang lalu lalang. Aku jalan di samping dia, kadang sedikit menyenggol tangannya. Aku merasa dekat, sampai tiba-tiba aku sadar satu hal, setiap ada perempuan yang lewat, mata dia selalu ngikut. Awalnya aku mencoba biasa saja, mungkin cuma kebetulan. Aku menenangkan diri. Kami masuk ke sebuah toko. Aku lagi lihat-lihat baju. Aku coba yang ini ya, kataku. Dia jawab, iya. Aku masuk fitting room. Waktu aku keluar, aku berdiri di depanmu. Menurut kamu gimana? Dia lihat aku sebentar. Ya, bagus. Hanya itu. Lalu matanya pindah lagi. Ada perempuan lain di sisi toko. Dia melirik. Lalu melihat lebih lama. Aku berdiri di depan dia, tapi rasanya seperti tidak benar-benar dilihat. Aku tersenyum kecil. Ya udah, aku ganti lagi ya. Masuk lagi ke dalam. Di dalam fitting room, aku diam. Aku lihat diriku di cermin. Aku mulai bertanya dalam hati. Kami lanjut jalan. Aku mencoba mengembalikan suasana. Aku cerita hal kecil. Dia menjawab, tapi setengah. Karena lagi-lagi, setiap ada perempuan lewat, perhatiannya terpecah. Sampai akhirnya kami duduk di kafe. Aku pikir, oke, di sini lebih tenang. Kami duduk berhadapan. Aku mulai cerita lebih serius. Tentang sesuatu yang sebenarnya penting buatku. Di awal, dia dengar. Tapi di tengah cerita, matanya kembali berpindah. Aku tahu arah pandangan itu. Aku tahu dia lagi lihat siapa. Aku berhenti bicara. Dia tidak langsung sadar. Beberapa detik kemudian dia bilang, lanjut, lanjut. Aku senyum tipis. Enggak. Udah aja. Padahal belum selesai, karena aku kehilangan keinginan untuk melanjutkan. Di situ mulai terasa. Bukan marah, bukan juga langsung sedih, tapi seperti ada yang pelan-pelan turun di dalam hati, perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Aku mulai jadi diam,
Dia mungkin merasa aku berubah. Dia tanya, "Kamu kenapa?" Aku jawab, "Nggak apa-apa." Karena aku juga bingung, mau menjelaskan bagaimana. Di perjalanan pulang, aku duduk di sampingnya. Kami tidak banyak bicara. Aku lihat keluar jendela. Di dalam kepala, banyak sekali pikiran muncul. Aku mulai membandingkan diri. Dia lebih menarik ya? Dia lebih cantik ya? Makanya dilihat lama. Padahal sebelumnya, aku tidak pernah seperti ini. Aku cukup percaya diri. Aku nyaman jadi diri sendiri. Tapi hari itu, rasanya seperti semua berubah. Sampai di rumah, dia langsung santai. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku masuk kamar, duduk sebentar di pinggir tempat tidur. Aku tarik napas pelan. Lalu tiba-tiba, aku merasa capek. Bukan capek fisik, tapi capek karena merasa seperti harus bersaing dengan orang yang bahkan tidak aku kenal. Dan yang paling membuatku diam, dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau sepanjang hari itu, aku sedang berusaha terlihat biasa saja. Padahal di dalam, aku sedang menahan banyak perasaan. Aku tidak pernah meminta dia untuk tidak melihat sama sekali. Aku tahu itu manusiawi, tapi yang membuatku terluka. Dia bukan sekadar melihat, tapi cara dia melihat. Dan kapan dia memilih untuk melihat? Saat aku ada di depannya, saat aku sedang bicara dengannya, saat aku sedang ingin diperhatikan, tapi perhatian itu justru pergi ke orang lain. Hari itu terlihat biasa saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Tapi sejak hari itu, ada satu perasaan yang berbeda. Aku mulai merasa, aku ini tidak menarik. Dia hanya nemani. Aku tidak pernah melarang kamu melihat wanita lain. Aku juga tidak menuntut kamu harus sempurna. Tapi kalau hampir setiap kali kita bersama, aku merasa harus bersaing dengan orang lain, rasanya tidak enak. Kadang aku mulai membandingkan diri. Aku kurang cantik ya? Aku kurang menarik ya? Padahal sebelumnya, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Dan yang paling menyakitkan, aku ada di sampingmu. Tapi rasanya seperti diriku tidak cukup buat kamu. Sekarang aku mulai mengerti. Masalahnya bukan pada perempuan yang lewat. Bukan juga pada kebiasaan melihat. Tapi pada perasaan yang ditinggalkan. Saat pasangan melihat orang lain dengan cara yang terlalu jelas, yang terasa bukan sekadar cemburu, tapi seperti kehilangan posisi. Dalam hubungan yang dibutuhkan bukan hanya kesetiaan dalam tindakan, tapi juga penghargaan dalam sikap. Karena perhatian kecil seperti menjaga pandangan saat bersama pasangan, itu bisa memberi rasa aman yang besar. Aku tidak butuh kamu berubah jadi orang lain. Aku hanya ingin hal sederhana. Saat kita bersama, hadirlah untuk aku. Kalaupun melihat cukup sekilas, bukan sampai membuat aku merasa hilang. Karena dalam pernikahan, yang membuat hati tenang bukan karena dunia di luar tidak menarik, tapi karena kita merasa dipilih setiap saat. Coba, kalau kamu di posisiku, apa yang kamu rasakan? Tulis di komentar ya.